リンクスタート。 Halo sahabat Adapter Channel. Di sini saya akan menginformasikan tentang Google Meet dan fitur apa saja yang ada di Google Meet. Langsung saja kita simak videonya. Langkah-langkah awal yang kalian lakukan yaitu seperti biasa, kalian buka Google Chrome dan kalian lihat di pojok kanan atas ini, kita klik dan kita langsung buka Google Meet. Nah, di Google Meet ini dia mempunyai dua fitur, yaitu ada fitur rapat dan panggilan telepon. Jadi saya akan menjelaskan fitur rapat dulu ya. Nah, fitur rapat itu adalah fitur yang memungkinkan kita untuk berinteraksi kepada orang lain dan banyak orang dalam satu aplikasi. Nah, langsung saja kita akan mempresentasikan atau memberikan contoh tentang pembuatan dari Google Meet. Nah, yang pertama kita klik sebelah sini, kita klik dari rapat baru. Di sini mempunyai 3 fitur. Ada rapat buat untuk nanti, mulai rapat instan, dan jadwalkan di Google Calendar. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu memulai rapat instan. Nah, ketika kita klik sebelah sini, maka secara otomatis membuatkan sebuah room untuk membuka Google Meet. Nah, ketika kalian sudah membuka Google Meet, maka akan muncul fitur seperti ini, tampilan seperti ini. Dan ketika sudah muncul tampilan seperti ini, maka room Google Meet sudah dibuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa aja nih yang ada di room Google Meet. Yang pertama di sini ada fitur voice. Nah, fitur voice ini memungkinkan kita untuk memute atau mematikan suara kita ketika Google Meet sedang berlangsung. Jadi contohnya nih, misalkan kalian menjadi audiens dan kalian melihat sebuah seminar di dalam Google Meet gitu. Atau kalau rekan-rekan mahasiswa sekalian, misalkan ada kuliah online, pastinya dosen kan sedang menjelaskan dan kita agar tidak mengganggu dosen untuk menjelaskan, kita harus menonaktifkan suara kita. Nah, fitur inilah yang membuat kita tidak bisa bersuara. Dan caranya gimana? Tinggal klik sebelah sini, maka otomatis langsung termute. Nah, fitur kedua yaitu fitur aktifkan kamera. Jadi ketika kita mengklik fitur ini, kamera yang ada di laptop kita atau misalkan kalian memakai tools tambahan yaitu webcam, maka ketika klik langsung muncul seperti ini, seperti itu. Dan ketika ingin mematikan tinggal klik saja. Nah, yang ketiga yaitu aktifkan teks. Nah, ini tuh biasanya tuh ketika kita presentasi, misal kita jadi moderator ya, nah kan ada sebuah teks sebelah kanan agar orang-orang bisa komentar. Nah, tinggal klik sebelah sini, maka biasanya akan muncul di sebelah sini teks-teks yang orang-orang bisa mengetik tentang apapun, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada kirim reaction. Nah, reaction ini biasanya ketika kita sedang mendengarkan dari moderator atau dari dosen kita, ketika kita ingin memberikan sebuah apresiasi, pastinya kan kita membutuhkan sebuah emot karena kan kita sudah memute suara kita kan. Maka dari itu, fitur ini sangat membantu sekali bagi kalian yang ingin memberikan reaksi bagus ataupun jelek tentang presentasi tersebut. Nah, misalkan presentasi tersebut bagus nih, kita bisa ngasih jempol. Nah, setelah kita ngasih jempol atau love, nah akan muncul di tampilan sebelah kiri sini, dan itu akan terlihat oleh para peserta yang ada di room Google Meet, seperti itu. Nah, fitur yang keempat ya itu tentang presentasikan sekarang. Misalkan kita disuruh mempresentasikan oleh dosen tentang presentasi kita gitu. Nah, kita bisa klik fitur ini. Nah, dari sini kita bisa memilih share screen apa yang bisa kita tampilkan terhadap room Google Meet. Ketika misalkan kita ingin presentasi terkait
Google Google Slide misalkan seperti itu. Nah, ketika kita klik atau contoh misalnya di YouTube ini kita share, maka secara otomatis bisa ter-share seperti itu. Nah, ketika kita sudah klik dari fitur tersebut, maka kita bisa share screen terkait tentang apa yang kita presentasikan. Di sini saya contohnya YouTube ya. Nah, ketika kita klik maka tampilan ini seperti ini, seperti itu. Dan ketika kita ingin mematikan, kita tinggal klik saja sebelah sini, hentikan presentasi dan sudah kelar. Nah, fitur keempat yaitu tentang raise hand. Misalkan kan kita ketika kita berkuliah atau misalkan ketika kita ikut seminar, si pihak moderator atau dosen mengajukan sebuah pertanyaan atau kayak ada yang ingin ditanya. Nah, biasanya kita menggunakan fitur ini, raise hand. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar dosen tahu bahwa kita ingin bertanya atau memberikan sebuah kritikan ataupun masukan seperti itu. Nah, ketika sudah selesai dari Google Meet, nah kita bisa langsung klik sebelah sini, tutup panggilan, dan di sini ada dua opsi ya, keluar dari panggilan atau akhirin semua orang. Nah, biasanya opsi ini bisa muncul ketika kita membuat room Google Meet. Tapi kalau misalnya kita jadi audiens atau peserta, biasanya langsung keluar seperti itu. Di sini kita langsung akhiri untuk semua panggilan dan langsung semuanya keluar secara otomatis dan room Google Meet sudah tidak ada lagi seperti itu. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang fitur yang lainnya yang terdapat di Google Meet, yaitu dijadwalkan di Google Calendar. Jadi misalkan kalian ada buah Google pertemuan meeting online di hari berikutnya. Nah, kalian memudahkan kalian lebih bisa membuat Google tanpa kalian buat secara manual gitu misalkan. Jadi kita bisa set di kalender. Jadi ketika misalkan di hari itu dan jam itu sudah mulai Google Meet, maka room Google Meet akan secara otomatis terbuat sendiri. Nah, kita kasih contoh. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah room Google Meet di hari Minggu misalkan. Di sini saya ingin membuat sebuah contohnya. Misalkan meeting tahunan 2024 misalkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa setup nih untuk tanggalnya. Kita mau tanggal di hari Minggu, kita ambil tanggal 24 dan jamnya pun bisa kita setup. Misalkan kita ingin membuat jadwal di misal jam 5 gitu. Nah, terus untuk sampainya taruhlah misalnya kita ngambil 3 jam sampai jam 8. Di sini kita setup di tanggal 24 juga. Nah, di sini ada zona waktu. Nah, misalkan nih kalian ada di luar negeri misalkan, contoh misalkan Amerika Serikat, kan pakai zona waktu Amerika Serikat dong. Tapi kita ingin buat meetingnya di Indonesia, makanya dari itu kita bisa membuat setup waktu di waktu Indonesia seperti itu. Nah, terus di sini ada sepanjang hari atau tidak berulang. Nah, misalkan kita ingin mengulang nih sebuah meeting setiap minggu gitu. Nah, kita bisa setup di sini. Kita bisa setup harian, mingguan, bulanan, atau tahunan seperti itu. Nah, misalkan sudah tersetup nih dari judul, waktu, tanggal, dan lain-lain. Terus kita bisa menambahkan lokasi. Misalkan kita ingin lokasi di mana, di Jakarta gitu. Kita bisa tambahkan sebelah sini. Terus di sini ada notifikasi. Notifikasi ini bertujuan untuk mengingatkan para peserta kita atau para audiens kita ketika Google Meet sudah ingin berlangsung, maka akan dikirimkan notifikasi ke setiap peserta seperti itu. Di sini kita juga bisa setup nih notifikasinya. Kita bisa pakai notifikasi maupun email, dan terus kita bisa setup di menit keberapa. Misalkan kita ingin setup 10 menit atau misalkan 15 menit sebelum
memulai Google Meet gitu. Nah, ketika kita setup seperti ini, maka secara otomatis ketika sudah 15 menit sebelum presentasi Google Meet, maka secara otomatis dikirimkan notifikasi ke semua member atau semua peserta yang ikut dalam rapat Google Meet seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan sebuah deskripsi. Kayak contoh misalkan rapat budgeting tahunan gitu. Nah, ketika kita klik sebelah sini, maka notifikasinya akan muncul di kalender. Nah, kita contohkan saja ya. Misalkan kita sudah buat seperti ini, dan misalkan kita langsung simpan, maka secara otomatis di tanggal 24 itu sudah muncul tentang pembuatan Google Meet seperti itu. Misalkan kita klik tanggal 24 nih. Nah, langsung ada kan meeting tahunan 2024 Minggu 24 November jam 5 sampai jam 8 malam seperti itu. Nah, di sini ada deskripsinya yang saya bilang tadi, rapat budgeting tahunan, dan ada notifikasi juga ketika acara sudah dimulai dan dibuat oleh saya sendiri yaitu Ricky. Dan misalkan kita ingin menghapus meeting di hari Minggu tersebut. Di sini kita bisa langsung klik hapus dan secara otomatis terhapus seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait satu fitur lagi yang terdapat di Google Meet, yaitu panggilan telepon. Ini fitur terakhir, yaitu panggilan telepon itu bisa saya artikan dengan seperti kita video call kepada orang lain. Contoh misalkan kita mau berinteraksi ke teman kita, sepupu kita, sahabat kita, atau orang tua kita maupun dosen kita secara face to face, kita bisa menggunakan fitur ini. Di sini kita bisa langsung telusuri saja kontak yang bisa kita hubungkan. Dan contoh misalkan saya di sini mengklik ini. Nah, maka kita pencet panggilan video. Nah, secara otomatis di sini kita memanggil teman kita untuk membuat sebuah meeting atau face to face bersama seperti itu. Oke, mungkin yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua terkait tentang Google Meet dan fitur-fitur apa saja yang ada di Google Meet. Sampai jumpa di video next selanjutnya. Bye bye.